Apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita lanjutkan perang Badar. Yang muqaddimah perang Badarnya sudah disampaikan di bulan yang lalu. Tidak terasa sudah berlalu 1 bulan kita ini, Masya Allah. Iya, karena kajian ini kita adakan per bulan. Jadi antara bulan ke bulan itu sudah nggak terasa. Sebentar lagi juga Ramadan, insya Allah. Iya, maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang kita tunggu itu sebenarnya adalah kerinduan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Dan hari ini sedikit-sedikit kita mempelajari sirah nabawiyah. Akhirnya sampailah ke perang Badar. Perang Badar ini sungguh sangat luar biasa sekali, sehingga sangat-sangat populer sampai dikatakan kepopulerannya ini dikatakan Yaumul Furqan. Iya, Yaumul Furqan. Nanti kita akan bahas kenapa disebut dengan hari Furqan. Furqan itu pembeda. Furqan itu adalah membedakan antara hak dan batil, antara putih dan hitam. Itu farq ataupun perbedaan yang sangat jelas. Sampai ini adalah hari perbedaan yang nyata, hari perbedaan yang jelas antara kafir dan muslim. Nanti kita bahas. Iya. Di pertemuan yang lalu saya pernah menyampaikan beberapa poin. Di antaranya mudah-mudahan ikhwah akhwat masih ingat dalam perkataan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memutuskan bersama muhajirin dan ansor untuk berperang. Padahal awal mulanya tidak ada niat untuk apa? Berperang. Masih ingat ya? Awal mulanya tidak niat untuk berperang, tapi untuk apa? Masih ingat? Iya, untuk merampas daripada apa? Kafilah yang sedang berjalan perdagangan. Abu Sufyan pun punten ternyata selamat. Abu Jahal ataupun punten Abul Hakam Abu Jahal, mereka datang juga niatnya bukan untuk berperang tapi untuk menyelamatkan apa? Kafilah. Iya, kafilah yang sedang berjalan ingin diselamatkan, tapi ternyata kafilahnya selamat, malah jumpa 2 pasukan itu. Dan akhirnya keputusan Rasulullah mengatakan, yuk kita untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Orang kafir Quraisy memiliki dengan perlengkapan alat perang kira-kira 1000. Masya Allah, 1000 apa? 1000 pasukan. Orang mukmin diperkirakan 300 pasukan, dan itu pun tidak dengan peralatan lengkap yang diperlukan untuk berperang. Memang niatnya bukan untuk berperang. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Insya Allah ikhwan akhwat bisa mengecek daripada perjalanan yang dulu. Iya. Apa yang terjadi? Masya Allah, saya sudah sampaikan Rasulullah memilih satu tempat. Tiba-tiba Khabbab bin Munzir, Masya Allah, Khabbab bin Munzir ini adalah seseorang yang sangat tahu lokasi di situ. Izin saya berdiri. Ya. Khabbab bin Munzir ini adalah orang yang tahu lokasi di Badar. Maka ketika Rasulullah menunjuk ini tempat di mana kita untuk beristirahat, tiba-tiba Khabbab bin Munzir mengatakan, ya Rasulullah, iya, lihat kalimatnya, ahadal manzilu wahyu minallah anzalakallah au hada, atau ini ada, pertama, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari Allah tempat ini? Yang kedua, apakah tempat ini yang kau suka sehingga engkau tinggal di sini? Atau yang ketiga, apakah ini adalah siasat perangmu ya Rasulullah? Jadi 3 pertanyaan. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu sehingga engkau tempat di sini? Apakah ini keinginanmu sehingga kau memilih di sini? Atau ini adalah apa? Harbul makidah. Artinya apa? Siasat perangmu.
Rasulullah mengatakan, ini siasat perangku. Memangnya kenapa, wahai Khabbab? Khabbab menjawab, ya Rasulullah, ini adabnya seseorang pada Rasulullah itu luar biasa. Adab seseorang bertanya kepada Rasulullah luar biasa. Ya Rasulullah, jika memang ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Jika memang ini adalah kehendakmu untuk tinggal di sini, sami'na wa ata'na, kami ikut. Tapi jika kalau memang ini ada siasat perangmu, maka izinkan aku punya siasat perang. Masya Allah, adabnya begitu. Tidak langsung bertanya, ya Rasulullah, baiknya tidak di sini tempatnya. Tidak begitu, karena saya tahu tempatnya. Tidak. Tapi yang paling sulit yang kita miliki ketika berbicara dengan seseorang itu, kadang-kadang apa yang diucapkan benar tapi tanpa ada adab, makanya jadi berantakan hasilnya. Ini mau bicara kepada Rasulullah, adabnya luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Terkadang kita melihat perang Badar, lihat perangnya saja, tapi lihat daripada sisi lainnya seperti apa yang terjadi. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Bukan. Apakah ini kehendakmu? Bukan. Tapi ini adalah siasat perangku. Kata Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, aku ada satu ide untuk masalah perang ini. Kenapa? Aku tahu tempat ini. Kata Rasulullah, bagaimana idemu wahai Khabbab? Di sana ada yang namanya Abar. Abar itu sumur-sumur perang Badar. Di Badar itu ada sumur-sumur. Maka saya pernah sampaikan, Badar itu tempat, kalau dalam perjalanan, tempat istirahat kalau orang dalam perjalanan. Kalau bilangnya zaman sekarang apa? Rest area. Ya, saya pernah sampaikan. Kenapa? Banyak sumur-sumur di situ. Di depan itu ya Rasulullah ada sumur-sumur. Terus bagaimana? Kita datang aja ke sana. Pasti mereka pun tahu ada sumur di sana dan mereka pun akan mencari sumur tersebut. Maka kita dekati sumur itu. Enak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sabda, ya benar, aku ikut kamu. Masya Allah, seorang nabi, Rasul, pimpinan segala-galanya, tiba-tiba begitu dapat ide, tidak mengatakan, aku nabi lebih tahu daripada kamu, tenang aja, aku ditolong sama Allah. Enggak. Oke, ayo. Masya Allah, itulah ide yang hebat yang diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada gengsi-gengsinya, nggak ada, ikut, ternyata benar. Sampailah dalam satu sumur yang banyak, lalu Rasulullah memiliki keterangan yang sangat indah, karena untuk musuh, tutup semua sumur yang ada. Tutup semua sumur yang ada. Sisakan sumur yang di sini saja untuk kita. Subhanallah, untuk kita saja sumurnya, yang lainnya tutup. Kenapa harus ditutup? Karena itu nanti akan menjadikan orang kafir yataqawwa itu kuat setelah minum di sana. Maka sumur mereka yang ada di ujung-ujung ditutup, hanya satu yang tersisa, yang mana tempat Rasulullah dan para sahabatnya tinggal di sana. Masya Allah. Simak baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka kalau untuk bertemu dengan musuh, apalagi dalam peperangan begitu, tidak ada yang namanya kasihan musuh biar kuat nanti menyerang kita. Salah itu. Kasihan nanti musuh biar nanti ketemu sama kita tuh mereka pada kuat. Jangan. Makanya ditutup semua Abar yang ada, disisakan yang dekat dengan Rasul baru berada dalam khaymah tersebut. Masya Allah. Orang kafir tiba. Subhanallah. Ini pernah saya sampaikan juga. Maka saat malam ini tiba pada malam yang sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Sa'ad radhiyallahu an, Sa'ad bin Mu'ad, dengan mengatakan, punten, kalimat yang sangat indah. Apa yang diucapkannya? Ataupun dengan para sahabat ngumpul, ya Rasulullah, tinggallah di ujung dibikin tenda, yang mana tenda ini kalau ada apa-apa dengan kita, maka engkau bisa lari menuju kota Madinah untuk menyelamatkan diri. Memang harus ada siasat demikian. Tapi semua orang sudah berkumpul berada di depannya ataupun siap untuk bertempur. Lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ini persiapan apa yang ada sebelum perang Badar. Tiba-tiba di sana. Dan orang kafir saat itu seperti sampaikan, ini pertemuan yang lalu pernah saya gambarkan. Malam itu, besoknya mau perang, Allah berikan ketenangan dalam hati setiap mukminin yang hadir di situ. Dengan cara apa? Ditidurkan. Idh yughashshikumun nu'as. Ya kan? Ayat yang kemarin saya sampaikan. Allah berikan kepada mereka nu'as. Nu'as itu apa? Ngantuk. Iya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu. Dan Allah berikan keamanan pada malam hari itu sehingga semuanya tertidur. Dan bukan hanya tertidur, udara di padang pasir Allah bikin yang namanya hujan, tapi hujan tidak deras, tapi hujan yang rintik-rintik saja. Sehingga hujan itu tidak membuat basah kuyup, tapi hanya basah sedikit saja membuat orang bisa tertidur dengan segar. Malam itu Allah bikin tidur semuanya, padahal besoknya mau apa? Mau perang.
Saya tanya sama ibu bapak, kalau besok mau perang, kira-kira malam ini nyenyak nggak tidurnya? Bingung. Besok mau perang, nyenyak apa tidak? Susah. Bagaimana akan nyenyaknya? Tapi para sahabat malam itu tidur dengan nyenyak, nyaman, indah, bahkan hujan begitu nyamannya. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quranul Karim. Satu hal yang luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, ya, idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Lihat, wa yanzilu alaikum, dan Allah turunkan kepada kalian minas sama'i ma'an, dari langit itu air, liyutahhirakum bih, untuk mensucikan, membersihkan kalian. Masya Allah, liyutahhirakum bih. Lihat, wa yudhiba ankum rijzas syayatin, atau syaitan, waliyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Wa yuthabbita bihil aqdam. Jadi Allah tetapkan kaki kita atau orang mukminin saat itu dalam keadaan mau perang Badar. Adapun di orang kafir, Allah berikan apa? Hujan. Hujan yang bagaimana? Hujan deras. Allah berikan hujan deras sehingga malam itu tidak pada tidur semuanya. Sampailah pagi-pagi, ini sudah saya sampaikan, Rasulullah SAW berkhutbah dengan luar biasa. Masya Allah. Pasukan turun, Rasulullah sudah siap, dan saya sampaikan kepada ikhwan, akhwat fillah, Rasulullah turun dan Rasulullah melihat pasukan yang ada hanya 300, pasukan mereka 1000. Maka Rasulullah katakan, inzilu min marakibikum, turun kalian dari unta-unta kalian, turun kalian daripada tempat yang kalian tunggangi. Kenapa? Karena harus turun dalam peperangan. Dan semua orang kafir melihat kaget. Kenapa? Baru kali ini orang berperang disuruh turun dari untanya atau dari kudanya. Karena kuda perangnya cuma ada 2 saat itu. Unta pun hanya ada berapa? 70 unta. Yang lainnya itu dengan jalan kaki. Subhanallah. Turun semuanya. Kenapa? Dan turun dibikin saf, satu saf. Kalau 300 ngumpul begini, itu kelihatan dari jauh jadi apa? Sedikit. Maka dibikin satu saf biar kelihatan panjang. Masya Allah. Bikin satu saf biar kelihatan panjang, biar kelihatan banyak. Maka saat itu turunlah, dan Rasulullah berkhutbah di sana, menyampaikan kata-kata yang luar biasa ketika mau perang Badar ini. Masya Allah. Nasihat-nasihat Rasulullah, memberikan semangat Rasulullah. Dan pernah saya sampaikan tentang peristiwa Sawad yang bagaimana perutnya apa? Buncit. Iya, itu kejadian yang sebelum perang Badar terjadi. Dan ini pernah saya sampaikan. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW siap, ini mulailah akan perangnya. Ini pun pernah disampaikan pertemuan lalu untuk mempercepat, mengingatkan apa yang pernah disampaikan. Sudah siap semuanya, lancar semuanya, oke semuanya. Datanglah yang namanya pimpinan orang kafir, salah satu daripada pimpinan orang kafir Quraisy. Iya, 3 maju ke depan. Ada yang namanya Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, dan ada Walid bin Utbah. Subhanallah, 3 orang ini keluarga. Syaibah, Utbah, itu adik kakak. Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan ada Walid ibn Utbah. Walid putranya Utbah. Maju ke depan. Dan ini adalah pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Maju ke depan 3 orang. Biasa. Dulu itu kalau mau perang, itu tidak langsung berperang, tapi mengirim jagoan-jagoannya. 3 orang turun. 3 orang maju ke depan. Subhanallah. Lalu dia dengan mengatakan kata-katanya yang diucapkan. Kalimatnya, man yubariz, siapa yang mau menghadapiku? Maju, man yubariz, siapa yang akan datang kepadaku? Siapa yang akan menggempurku ataupun berduel denganku? Maka belum ditunjuk orang-orang Ansor maju ke depan. Masya Allah, 3 orang maju ke depan. Begitu maju ke depan sudah berhadapan 3-tiganya. Maka ditanya, siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah Syaibah atau Utbah yang bertanya. Kata Utbah, siapa kalian? Bertiga sebutkan nama kalian. Kenapa? Karena kalau mau perang saat itu atau mau duel, harus tahu siapa lawan duelnya. Kalau tidak sederajat, nggak mau. Kenapa? Saya pimpinan. Anda siapa? Pimpinan apa bukan? Kalau bukan pimpinan, jangan coba-coba menghadapi kami, karena kami pimpinan. Kami adalah, boleh dibilang dengan matan pimpinan Mekah. Maka kalau mau berduel dengan kami, kamu siapa? Pimpinan mana? Jadi jangan sampai memalukan. Dia bilang, membunuh orang yang tidak selevel. Malu jadinya. Tapi kalau satu level, saya terbunuh, saya mulia. Kenapa? Membunuh satu level. Kalaupun nanti saya kalah, ternyata dengan tidak satu level, saya malu juga kalah dengan orang yang di bawah saya. Maka kalau mau berperang akan bertanya, wajar. Mereka kalau mau berduel akan bertanya, siapa kamu? Dari mana kamu? Maka 3 orang itu menjawab, saya adalah fulan, saya adalah fulan, saya adalah fulan.
Dari mana kalian? Dari Madinah. Maka dengan mengatakan, kami tidak menginginkan kalian karena kami tidak punya masalah dengan kalian. Ya Muhammad, teriak, hai Muhammad, iya, akhrij kibara'ana atau sayyidina. Kalimatnya, hai Muhammad, tolong turunkan daripada pejabat-pejabat kalian yang berasal dari Mekah. Maksudnya apa? Jangan bawa-bawa dari orang-orang Madinah, tapi apa? Turunkan dari orang-orang Mekah, yang mana orang Mekah itu adalah orang-orang yang terpandang di Mekah, yang mana orang Mekah yang terpandang itu adalah saudara-saudara kami, famili-famili kami, keluarkan semuanya. Bukankah di sana ada Umar, bukankah di sana ada Hamzah, bukankah di sana ada Ali, di sana ada Utsman radhiyallahu anhum jami'an disebutkan. Maksudnya apa? Jangan keluarkan dari mana? Jangan mengeluarkan dari mana? Ansar. Jangan keluarkan dari Madinah. Keluarkan dari orang-orang Makkah. Subhanallah. Ini sampaikan oleh siapa? Utbah. Iya. Maka apa yang dilakukan Rasulullah SAW, kalimatnya yang sangat luar biasa. Iya. Keluarkan. Maka Rasulullah SAW tanpa ragu, Rasulullah berdiri mengatakan kata-katanya. Ya Hamzah, kum. Masya Allah. Ya Ali, taqaddam, maju. Ya Ubaidah, maju ke depan. Masya Allah, ini 3 orang juga keluarga Rasulullah SAW. Maju ke depan 3 orang ini. Maka punten, saya akan gambarkan dengan singkat. Hamzah itu berhadapan dengan siapa? Syaibah. Syaibah berhadapan dengan Hamzah. Ali bin Abi Thalib itu berhadapan dengan siapa? Walid ibn Utbah. Subhanallah. Ini beberapa riwayat memang ada sedikit perbedaan, namun 3-3-nya ini maju ke depan. Dan yang satunya lagi siapa? Ubaidah, atau kalimat yang sering diucapkan Ubaidah ini lawannya siapa? Lawannya Utbah. Kalimat yang sangat luar biasa. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Dalam waktu yang sangat singkat, begitu maju ke depan, mulai terjadi peperangan, itu hanya dalam beberapa saat saja Hamzah bisa mengalahkan orang kafir tersebut. Iya, karena Hamzah luar biasa. Siapa yang tidak mengenal Hamzah? Hamzah bisa mengalahkan dengan cepat. Ali bin Abi Thalib bisa mengalahkan dengan cepat. Hanya Ubaidah yang sama-sama terluka dan dua-duanya wafat. Tapi Ubaidah wafatnya tidak di tempat, dibawa ke pinggir. Setelah itu wafatlah di perjalanan ataupun sampai di Madinah, wallahu alam, tapi terhitung mati syahid. Kenapa? Karena penyebabnya dalam peperangan tersebut. Jadi kalau ada orang mati syahid kan banyak. Misalnya seorang wanita melahirkan, mati syahid apa tidak? Kalau dia wafat, syahid. Ternyata begitu melahirkan masih selamat, tapi seminggu 2 minggu setelah itu wafat. Masih syahid apa enggak? Syahid. Kenapa? Penyebabnya di situ. Ada orang tenggelam di air, mati syahid apa enggak? Mati syahid. Setelah itu apa? Begitu tenggelam di air, dia masih hidup, dibawa ke rumah sakit, sehari, 2 hari, 3 hari baru wafat. Syahid apa enggak? Syahid, karena penyebabnya di situ. Ini digambarkan kepada siapa? Yang namanya sahabat Rasul tadi. Siapa? Yang sangat terkenal itu adalah Ubaidah, wafat. Lihat, setelah ditarik semuanya, subhanallah, dalam gebrakan pertama aja 3 pemuka Quraisy wafat, mati. Mundur semuanya, kenapa? Untuk mempersiapkan. Dan disitulah Rasulullah SAW, subhanallah, berada dalam barisan yang sangat luar biasa. Disitulah Rasulullah berdoa yang pernah saya sampaikan doanya. Allahumma intahlak hadhil isabah, wallahi lan tu'bad ba'dal yaumi abada. Allahumma intahlak hadhil isabah, ya Allah, seandainya yang namanya pasukan ini dikalahkan, maka sulit kiranya ada seseorang atau kelompok yang akan menyembahmu, maka menangkan kami agar tetap engkau berada dari pengagungan orang-orang yang menyembahmu. Subhanallah. Sampai Rasul menangis, sampai jatuh sorbannya. Sorbannya jatuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq mengambil sorbannya, ditempelkan lagi ke dada ataupun ke Rasulullah dan mengatakan, mahlan mahlan ya Rasulullah, ajabakallah, santai ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, pasti Allah akan kabulkan doamu ya Rasulullah. Sampaikan di sini. Dan usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Rasul ini sesaat sebelum perang dimulai. Kenapa? Karena masih membereskan. Setelah duel itu tidak langsung, ada beberapa saat untuk sejenak. Iya. Maka dalam persiapan, ini persiapan, Rasulullah sejenak tertidur. Bukan tertidur lelap, tiba-tiba menutup kepalanya dengan kain. Hanya mungkin kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit Rasulullah bangun sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakar mengatakan, ada apa ya Rasul? Absyir ya Abu Bakar, absyir ya Abu Bakar.
kabar gembira wahai Abu Bakar, sampaikan kepada semuanya Abu Bakar. Kenapa? Inni ra'aitul Jibril, saya melihat Jibril turun dengan kuda-kudanya bersama dengan debu Badar. Subhanallah. Sampai Al-Quran mengatakan kalimat yang sangat indah, bi alfi minal malaikati murdafin. Kalimatnya dengan mengatakan bahwa malaikat turun dengan 1000 pasukan. Iya, setelah itu tambah lagi 3000, setelah itu tambah lagi 5000. Maka Rasulullah SAW dengan gagahnya dengan menyampaikan, absyiru, tenang, kabar gembira buat kalian, kemenangan ada di tangan kita. Kenapa? Malaikat baru saja turun. Punten. Dan tidak ada ceritanya malaikat ikut dalam perang kecuali dalam perang Badar. Tidak ada malaikat turun langsung ikut berperang kecuali dalam perang Badar. Nanti kita bahas di ujung-ujungnya seperti apa. Turun malaikat, Masya Allah, di perang Badar, ya di perang Badar. Dan Rasul melihatnya, iya Rasul menyaksikan malaikat turun. Dengan apa? Dengan beberapa pasukannya. Masya Allah, iya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala kalimatnya, Anni mumiddukum, iya. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Jadi aku, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan bantuan kepada kalian dengan 1000 para malaikat murdifin. Artinya apa? Dengan turun bertubi-tubi dan turun berjamaah bersamaan dengan debu Badar turun. Masya Allah, malaikat turun. Lihat apa yang terjadi. Saat itu terjadilah peperangan yang sangat luar biasa. Apa yang dijadikannya? Rasulullah SAW mengatakan kata-kata yang luar biasa. Apa kata-kata Rasulullah? Rasulullah berwasiat, ingat, jangan membunuh Abbas, pamanku, karena Abbas ini datang ke sini tidak ingin untuk berperang, tapi apa? Karena terpaksa. Abbas, pamannya Rasulullah. Juga jangan membunuh Abul Bukhturi, karena aku punya hutang kebaikan kepada Abul Bukhturi. Nasihat-nasihat diantaranya. Iya. Setelah Rasulullah menyampaikan kenapa Abul Bukhturi tidak boleh dibunuh, mungkin semua sudah tahu informasinya. Abul Bukhturi orang kafir dalam perang Badar, berada dalam pasukan kafir. Kenapa Rasul melarang Abul Bukhturi? Karena Abul Bukhturi ini adalah orang yang memperjuangkan di Mekah agar yang namanya pembaikatan itu dibuang. Waktu itu Rasulullah dibaikat bertahun-tahun, sampai 4 tahun dibaikat di kota Mekah. Dan tulisan pembaikatan itu, undang-undang itu disimpan di dalam Ka'bah. Dan saat itu salah satu yang tidak setuju terhadap pembaikat ini adalah Abul Bukhturi. Dan dia memperjuangkan agar tidak ada pembaikatan ini. Dan akhirnya pembaikatan ini dibuang di kota Mekah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berhutang budi kepada Abul Bukhturi walaupun dia seorang kafir. Rasulullah, jangan bunuh. Kenapa? Karena saya punya hutang kebaikan sama dia, Abul Bukhturi. Subhanallah, ini luar biasa, kata-kata yang sangat indah sekali. Iya, ini Abul Bukhturi. Kita akan cek nanti bagaimana Abul Bukhturi yang lainnya ataupun kejadian yang lainnya. Maka apa yang terjadi? Siap untuk dalam keadaan pertempuran. Masya Allah, Rasulullah sudah menyiapkan, itu pun sudah menyiapkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, bikin ala saffin wahid, dalam satu saf. Ini lihat Rasulullah mengatakan kata-katanya. Iya, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Iya, artinya kalau mengatakan ucapan pertama kali, walladzi nafsi Muhammadin biyadi la yuqatiluhumul yawm rajulun fayuqtal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhalahullahu jannah. Dengan mengatakan dengan atas nama Muhammad atau walladzi nafsi Muhammadin biyadi, dengan nama Allah yang menggenggam jiwa Muhammad di kekuasaannya. Tidak ada hari ini seorang laki-laki yang bertempur, maju terus dengan bersabar, tanpa mundur, tanpa ke belakang, lalu dia ini mendapatkan kemenangan ataupun wafat di sini, kecuali pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lalu Rasulullah mengatakan, qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, maka bergeraklah kalian, yang mana di depan kalian adalah surga yang Allah siapkan. Di situ ada Abu Humamah, iya, sangat terkenal nama ini dengan kalimat yang sangat jelas sekali, Umair ibn Humam. Ketika Rasulullah qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard, Umair ibn Humamah mengatakan, bakin-bakin ya Rasulullah, bakin-bakin ya Rasulullah. Bakin-bakin. Rasulullah mengatakan, apa maksudnya bakin-bakin itu? Jadi bakin-bakin itu siap-siap, segera gitu. Dia mengatakan, kenapa kau bilang bakin-bakin ya Umair? Dia bilang, karena aku sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan jannah itu ya Rasulullah. Lalu dia sedang memegang kurma.
Dia katakan dan mengucapkan, terlalu lama saya menghabiskan kurma ini. Lebih baik saya cepat maju ke depan. Kalau saya harus menunggu kurma ini di tanganku harus habis, saya ini kelamaan untuk menuju surga ini. Maka dimuntahkannya dan maju ke depan sampai memang mencari syahadah di sana dan wafatlah. Siapa? Itu adalah salah satu yang namanya Umair ibn Humamah. Nanti kita lihat pertempuran-pertempuran yang ada. Maka mulai pertama pertempuran, subhanallah, lihat. Mulai pertama pertempuran, mulailah panah yang dilemparkan dari orang-orang kafir. Dan itu siasat mereka. Jadi dalam keadaan perang, panah dulu diajarkan. Panah dulu ke depan. Maka semuanya Rasulullah SAW mengatakan, jika panah mereka sudah mulai mendekat, maka tidak boleh bergerak. Dan pada waktu itu menggunakan tameng. Karena bukan persiapan perang, satu tameng isinya bisa 10. Satu perisai isinya bisa 15. Kenapa? Karena memang tidak persiapan untuk perang. Jadi satu perisai itu semuanya 15 isinya. Lihat, ada kesempatan. Mereka akan terus menghujani dengan panah. Terus mereka juga akan menyerang mendekat. Rasulullah mengatakan, apabila mereka menggunakan dengan panahnya, maka kalian tidak boleh maju ke depan. Diam saja. Kenapa? Bertahan. Tapi jika mereka sudah mendekat, maka pukullah. Itu kata Rasulullah SAW. Dan saat panah itu menghujani mereka, semuanya berada dalam perlindungan perisai yang satu tidak isinya satu. Tapi subhanallah, satu perisai bisa 10. Satu perisai bisa 15. Maksudnya apa? Ya bagaimana? Subhanallah, ini ada sebelah sini, langsung ini ada sebelah sini, ini ada sebelah sini. Bagaimana keadaan saat itu dalam kesulitan yang ada, sehingga ada beberapa sahabat yang kena panah di awal pertempuran. Iya, di awal pertempuran ada beberapa sahabat yang kena panah. Iya, nanti kita bahas siapa orang yang kena panah ini. Namun yang jelas di awal pertempuran ada beberapa sahabat yang kena panah dan tidak tahu panahnya panah dari mana, tapi tepat di bagian lehernya dan wafat di sana. Dan mulailah saat itu mendekat. Dalam keadaan mendekat itulah sudah mulai merapat dan tadinya berperisai, semuanya melepaskan dari perisainya dan majulah ke depan. Dan disitulah mulai peperangan terjadi. Masya Allah. Punten. Mulai peperangan dahsyat terjadi. Rasulullah ikut di dalamnya, ikut. Para sahabat ikut di dalam, ikut. Biasanya kalau peperang bagian kanan, bagian kiri, bagian depan, bagian tengah. Biasanya begitu. Peperangan kanan, kiri, depan, tengah. Tengah itu akan melihat mana yang lemah, itu yang akan dibantu. Mana yang lemah, ini yang dibantu. Kanan lemah, masuk. Kiri lemah, masuk. Depan lemah, masuk. Yang ada ini cadangan. Tapi karena 300 nggak berlaku. Tengah, kanan, kiri nggak berlaku. Baris satu saf. Saat itu satu saf. Biasanya perang itu ada kanan, kiri, tengah, belakang. Tapi hari itu tidak berlaku. Karena hanya 300. Langsung lurus saja. Subhanallah. Dan ini yang terjadi. Masya Allah. Nanti kita lihat bagaimana keadaan peperangan ini. Ada seorang laki-laki. Ini satu-satu baru kita lihat. Seorang laki-laki dari kaum kafir. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan baju besi yang tidak bisa dilihat wajahnya. Karena memang baju besi. Wajahnya pun pakai helm besi seakan-akan yang bolong hanya matanya saja. Para sahabat mukul, kena. Tapi nggak apa-apa karena baju besi. Para sahabat pakai tombak juga kena. Tapi nggak apa-apa karena baju besi. Dan dia enak sekali. Di atas kuda. Lalu tombaknya panjang. Lalu dia melukai orang-orang muslim hanya begitu saja. Maka saat itu sahabat mengadu, ya Rasulullah, itu lihat, kenapa? Ini orang begini, siapa yang bisa mengalahkannya ya Rasulullah? Rasulullah hanya dengan mengatakan kata-katanya, siapa yang akan maju ke depan? Man yataqaddam lahu, siapa yang maju ke depan? Semua para sahabat lagi sibuk. Siapa? Oh, ada orang itu. Man yataqaddam lahu, siapa yang maju ke depan? Ini bahaya. Ketiga kali Rasulullah bertanya, man yataqaddam lahu? Seorang laki-laki menjawab, ana ya Rasulullah. Ternyata Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, ana ya Rasulullah. Maka Zubair bin Awam langsung maju ke depan. Dan beliau Zubair bin Awam hanya dengan rumah. Rumah itu apa? Tombak, iya. Dia ngelihat mana yang kosong, mana yang kosong, mana yang kosong. Sambil ngelihat. Begitu pasnya jarak kira-kira beberapa meter, dilemparkannya tepat di bagian matanya. Masuk oleh siapa? Oleh Zubair bin Awam. Subhanallah. Bagaimana dahsyatnya seorang Zubair bin Awam dalam berperang. Zubair bin Awam itu kalau berperang mirip dengan Khalid bin Walid. Tapi waktu itu Khalid masih dalam keadaan kafir. Jadi sahabat yang berperang dengan 2 pedang dalam setiap pertempuran yang sangat terkenal, Khalid bin Walid dan Zubair bin Awam. Jadi kalau orang pegang kuda, dipegang talinya di sini untuk diarahkan kiri kanannya sambil ini pedang dihantam kiri kanan. Kalau Zubair dan Khalid radhiyallahu anhuma tidak begitu.
Kuda itu yang belok kanan belok kiri, talinya itu diikatkan di kaki. Sekaligus kakinya untuk diinjakkan di situ. Dan kalau misalnya belokan kanan, ditarik yang kanan. Belokan kiri, ditarik yang kiri. Selanjutnya dua-duanya memegang pedang. Dan itulah bisa berliuk-liuk dengan kudanya dan tubuhnya yang besar itu, tapi lentur saat berperang. Bagaimana? Nanti kita akan lihat peperangan-peperangan selanjutnya. Bagaimana peranan Khalid bin Walid, peranan Zubair bin Awam. Dalam berperang Zubair bin Awam dengan kebiasaan dua pedang dia bermain. Tangannya kiri kanannya main dengan dua pedang. Ketika perang Mu'tah, Khalid bin Walid, beliau mengatakan apa? Dalam satu hari itu perang Mu'tah saya habis 9 pedang di tanganku. Bagaimana hebatnya Khalid bin Walid? Iya. Zubair bin Awam luar biasa. Perang yang sangat indah dilihat oleh Zubair bin Awam karena semuanya mengatakan beda. Kalau orang kafir, iya, berperang itu mencari hidup. Tapi orang mukmin berperang itu mencari apa? Syahid. Makanya beda. Ini mencari kematian, ini mencari hidup. Ya pasti beda keadaan dan hasilnya apa yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam keadaan peperang yang demikian, kelihatan satu tumbang. Yang dibahayakan itu sudah tumbang oleh siapa? Zubair ibn Awam. Maka dikatakan Zubair itu hawari. Hawari itu boleh dikatakan bodyguardnya Rasulullah SAW. Inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyu Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu ada hawari. Hawari itu apa? Bodyguardnya. Dan bodyguardku adalah Zubair ibn Awam. Masya Allah. Lihat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah itu apa yang terjadi? Ada Miqdad ibn Amr, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa riwayat, iya. Dalam keadaan perang yang sangat luar biasa, apa yang didapatkan? Ya Arab. Matanya terkusuk, lalu jatuhlah. Jadi matanya jatuh. Maka saat itu Miqdad dalam keadaan, aduh mataku. Jadi apa? Matanya apa? Gelantungan. Matanya jatuh. Lalu para sahabat mengatakan, ya Miqdad, udah saya potong aja. Jangan. Saya melihat Rasulullah, saya mau sampaikan ke Rasulullah. Rasulullah, ya Rasulullah mataku, ya Rasulullah mataku ini. Rasulullahnya mengatakan, pegang matanya, bismillahirrahmanirrahim, dimasukkan lagi Rasulullah, dilepaskan lagi. Bagaimana sekarang? Wahai Miqdad? Miqdad melihat dan Miqdad bertanya, ya Rasulullah, yang tadi jatuh mata kanan apa mata kiri? Saking apanya? Saking nggak ada athar, nggak ada jejak mana yang sakit. Ditempel, itu salah satu mujizat Rasulullah ketika berada dalam peperangan itu. Masukin, beres, setelah tuntas, bertanya, ya Rasulullah mata yang sakit itu tadi mata kanan apa mata kiri? Subhanallah. Rasulullah mengatakan, alhamdulillah syafaqallah. Segala puji bagi Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Masya Allah. Ini terjadi waktu perang Badar ini. Apalagi yang terjadi saat terjadi perang Badar, Masya Allah. Ini hal-hal yang luar biasa. Ini kejadian perangnya santai-santai. Ada dua anak muda, satu kira-kira usianya 17 tahun, yang satu 14 tahun. Dalam beberapa ayat ini dua adik kakak, Mu'adz dan Mu'awwidh ibnu Afra. Dua-duanya anak muda. Dan pernah saat, Masya Allah, ini kalau anak-anak kecil begitu. Dulu di zaman Rasulullah 14 tahun ingin berperang, 17 tahun ingin berperang. Rasulullah, jangan, kamu jangan berperang. Ketika perang Uhud, ya Rasulullah saya ingin perang, jangan. Lalu Rasulullah, memang kamu bisa apa? Saya bisa lari cepat ya Rasul. Coba lari, ya kamu bisa ikut perang. Kenapa? Perlu dalam peperangan untuk berikan kabar orang yang lari cepat. Ada lagi satu orang, ini ketika perang Uhud, ya Rasulullah kok dia masuk, saya enggak. Dia kan bisa lari cepat. Kalau saya punya ahli apa? Saya bisa gulat. Ya sudah, coba cara gulat. Benar, boleh kamu masuk. Subhanallah, anak-anak 14 tahun tuh antri sama Rasulullah ingin ikut perang. Dan Rasulullah mengecek satu-satu. Ya Rasul, saya ramin, saya hebat dalam keadaan bertempur. Coba bisa apa? Saya bisa untuk memanah. Coba, mana yang tepat? Oh bagus, kamu boleh masuk bagian pemanah. Kalau sekarang kira-kira usia 14 tahun begitu ada perang bagaimana? Yang tua dulu. Atau yang syekh dulu. Ini anak 14 tahun tuh daftar antri yang sangat luar biasa. Subhanallah. Saya lanjutkan lagi. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dua anak ini, Mu'adz dan Mu'awwidh ibnu Afra, dia nyelindip ke belakang. Dia masuk, ketemulah dengan Abdurrahman bin Auf. Jumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sedang berperang. Subhanallah, ini dua anak kecil ini 14 tahun. Iya. Nyelindip, dia mengatakan, kata Abdurrahman bin Auf dalam hatinya, aduh, mudah-mudahan saya berharap yang di samping saya itu bukan anak kecil gitu. Ini anak kecil bisa apa gitu? Mau berperang, bawa pedang. Tapi pertanyaannya dahsyat sekali. Paman, Abu Jahal yang mana? Subhanallah. Ini pertanyaannya dahsyat sekali. Ini anak kecil, turun paman, Abu Jahal mana? Yang mana Abu Jahal? Kaget.
Abdurrahman bin Auf kaget. Dia mengatakan, "Wa mahammuk, apa kepentinganmu bertanya tentang Abu Jahal?" Dua laki-laki menjawab mengatakan, "Sami'tu, saya sangat sering mendengar." Ternyata yang paling banyak menghina Rasul adalah Abu Jahal. Lalu dia bertanya, "Ya, memangnya kamu kenapa kalau melihat Abu Jahal?" Dua orang menjawab mengatakan, "Wallahi la yufariku sawadi sawada." Demi Allah, kalau saya melihat dia, apa saya yang mati atau dia yang mati? Subhanallah. Luar biasa ini. Subhanallah. Kalau saya melihat dia, apakah dia yang mati atau saya yang mati? Senyum Abdurrahman, beneran kayak gitu nih. Tapi dalam hatinya, coba aja nanti. Kalau gitu kamu duduk di sini, belakangku. Nanti kalau paman lihat, akan ditunjukin. Baik paman. Jadi cuma bawa pedang, nunduk-nunduk di belakang. Di belakang siapa? Belakang Abdurrahman bin Auf. Begitu melihat Abu Jahal itu berada di tengah, diiringi, dikelilingi oleh para prajurit-prajurit tangguh, karena ini pimpinannya. Begitu dibilang mengatakan kalimatnya, "Ya bunai," "Hai anakmu," atau "Hai anakku." Iya, "Ya bunai," saking sayangnya kepada anak ini, "Ya bunai," "Hai anak-anak." Itu yang namanya Abu, belum bilang Jahalnya. Baru nih itu namanya baru udah cepat anak itu berlari seperti dua, dibilang kasakrain, seperti dua burung raja wali yang menembus pertahanan yang sangat luar biasa. Jadi dua anak itu, "Ya bunai," itu yang namanya Abu Jahal, lari dia dua-duanya. Seakan-akan tidak boleh ada yang satu dikalahkan dengan yang satunya. Dia lari, dan lari itu bukan hanya sekedar mengejar Abu Jahal, tapi harus mengalahkan dulu apa? Apa coba? Pasukan yang ada di kiri kanannya. Maka dua orang ini masuk ke dalam dengan pedang yang dia punya. Dan kata Abdurrahman bin Auf, "Saya menyaksikan dua anak ini maju seperti dua yang namanya dua sokor." Sokor itu seperti burung apa? Kalau dibilang sokor itu seperti burung apa namanya, raja wali. Iya. Seperti burung raja wali yang sedang menyergap mangsanya, dia lari dengan cepat dan tidak ada satupun yang bisa yang tidak bisa bertahan dengan dua anak ini. Hancur kiri kanan, hancur, masuklah ke dalam. Dan Abdurrahman bin Auf bengong dengan dua anak laki-laki. Masuk ke dalam, satu menusuknya, satu lagi menusuknya, ditusuknya, jatuhlah Abu Jahal. Setelah jatuh, lari lagi keluar. Emang PR-nya cuma itu saja mungkin dia. Iya. Dia cuma itu aja tujuannya. Habis jatuh-jatuh, dia lari lagi keluar. Walaupun dengan kesulitan. Dalam beberapa riwayat, ada yang menyatakan dua-duanya wafat di situ. Tapi ada yang menyatakan dua-duanya selamat hadir ke Rasulullah. Tapi yang paling banyak saya temukan, dua orang ini hadir ke hadapan Rasulullah. Dan dia bilang, "Ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal. Aku yang bunuh." "Enggak, aku yang bunuh." Kata Rasulullah dengan mengatakan, "Mana pedangnya, mana pedangnya?" Lihat Rasul darahnya. "Kilakuma, kalian telah membunuhnya." Subhanallah, kalian telah membunuhnya. Walaupun Abu Jahal saat itu dalam keadaan tumbang, belum mati. Yang membunuhnya langsung menghabisinya itu adalah siapa? Seorang sahabat Rasulullah SAW. Iya, yang sangat badannya terkenal dengan kecil. Siapa coba? Abdullah bin Mas'ud. Itu yang akan membunuhnya. Nanti kita lihat sebentar lagi ya. Lalu saat jatuhnya siapa? Abu Jahal ini, maka yataza'za, semua dalam keadaan kacau. Kenapa? Karena kesulitan yang ada. Kesulitan yang ada, itulah mulai kekacauan terjadi setelah Abu Jahal mati, karena itu pimpinannya. Yang paling unik juga Abul Bukhturi. Abul Bukhturi ini adalah orang yang kata Rasulullah jangan jangan dibunuh karena dia sudah berjasa. Abul Bukhturi bawa pedang, masuk ke dalam pertempuran. Dia bingung, kenapa? Setiap melihat orang beriman, orang mukmin ngajak perang, dia lari. Setiap dia lari. Abul Bukhturi cuma petenteng aja di medan perang. Ini kenapa musuh saya nggak ada nih? Kenapa musuh saya? Dan dia ketemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Mujaddar. Dia bilang, "Mujaddar," karena kenal. Waktu di Madinah, waktu di Mekah tahu. "Ya Mujaddar, saya bingung. Kenapa orang-orang nggak mau perang dengan saya?" Mujaddar bilang, "Karena ada amanah dari Rasulullah, jangan sampai pernah membunuh Abul Bukhturi." "Memangnya kenapa?" "Karena Muhammad ini telah berhutang budi kepadamu saat engkau dulu menggugurkan daripada yang namanya pembaikatan. Maka Rasulullah ucap terima kasihnya, diantaranya tidak ada orang yang dapat membunuhmu." Kata Mujaddar.
Lalu kata Abu Bukhturi, nah kalau aku ingin membunuh bagaimana? Ya aku lari. Kalau aku kejar, dia lari lagi. Dikejar sama siapa? Abu Bukhturi, lari Mujaddar ini. Lari, lari. Dia cuma nyari mana dia tadi, lari lagi, mana lagi tadi. Ya lagi perang, Mujaddar lagi pedang. Ada Abu Bukhturi ngajar, lari dia. Lagi perang, ada Abu Bukhturi, lari dia. Subhanallah. Dan luar biasa. Karena dikejar, akhirnya Mujaddar ini terpojok. Begitu terpojok, nah mau lari kemana kamu? Bingung Mujaddar ini. Lari lagi udah capek. Akhirnya dia lakukan, dia diam. Masuklah Abu Bukhturi, siap untuk menghadangnya. Mujaddar langsung dibunuh. Tadinya kan sudah siap, dia diam aja, bingung. Setelah ada kata-kata siap untuk dihatamnya, tusuknya. Matilah dia. Dia juga bingung, kenapa saya harus bunuh juga dia. Akhirnya dia datang ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah maaf, kenapa Abu Bukhturi saya bunuh? Kenapa? Karena saya kalau tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Tapi sudah disampaikan amanah, sudah saya bilang tidak ada yang dapat membunuhmu karena ini adalah amanah dari Rasulullah. Tapi dia ingin membunuh saya, makanya saya bunuh. Kata Rasulullah mengatakan, "Shadaqta, kamu sudah benar apa yang kau lakukan." Itu ada kisah terjadi siapa? Abu Bukhturi. Subhanallah. Lihat peperangan yang ada, lihat terjadi peperangan yang sangat luar biasa sekali. Ini perang Badar hanya terjadi 2 jam saja, ibu bapak. Perang Badar hanya terjadi siapa? Berapa? 2 jam. Siapa saksinya? Ada seorang laki-laki seorang laki-laki namanya yang menyaksikan di atas saat perang Badar terjadi. Iya. Kalimat yang sangat indah. Qabbas, alhamdulillah saya ingat namanya. Qabbas ini adalah seorang laki-laki. Ketika perang Badar kan kita lihat di bawah kan. Qabbas ini di balik bukit, ketika ada rame-rame, kata Qabbas ini pasti ada perang. Begitu naik ke bukit, ngelihat ke bawah, ada terjadi peperangan. Kata Qabbas, dia bilang, oh ini perang. Pasukan Muhammad 300 nih. Pasukan ini 1000, ini perang ini. Qabbas menyaksikannya. Ah, udah nonton aja lah di situ. Bayangin, di bukit tinggi yang cukup jauh, Qabbas menyaksikan dalam kesendiriannya, dalam hatinya mengatakan 1000 pasukan 300. Sebentar lagi yang 300 kalah, tumbang. Tunggu ini kemenangan dari 1000 ini. Ditunggu. Begitu pertempuran terjadi ketika duel, oh kafir kalah, 3-3-nya mati itu. Ini pasukan Muhammad satu yang wafatnya. Dilihat lagi. Terjadi pertempuran, dia lihat. Begitu terlihat Abu Jahal mati, maka semua pasukan orang kafir itu mundur semuanya dan lari terbirit-birit. Lalu dalam hatinya Qabbas mengatakan begini. Kata Qabbas dalam hatinya, wallahi ma ra'aitu ajaban. Dalam hati tidak terucap. Wallahi ma ra'aitu ajaban hum farrukan nisa. Demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu yang paling dahsyat kecuali hari ini 300 mengalahkan 1000 dan yang 1000 kocar-kacir seperti wanita ketakutan dalam hatinya. Dalam hatinya tidak terucap. Dia cuma bilang menang pasukan Muhammad. Selesai turun aja. Ini Qabbas. Qabbas mengatakan demikian. Setelah perang Badar kira-kira 4 tahun. Setelah terjadi perang Badar 4 tahun. Setelah perang Badar 4 tahun, Qabbas ini seorang Yahudi sedang duduk di Madinah. Ada di Madinah. Tiba-tiba Rasulullah datang. Sedang duduk di Madinah. Rasulullah bilang, "Anta Qabbas? Kamu Qabbas ya?" Lihat. "Iya, aku Qabbas." "Ada apa Muhammad?" "Ya Qabbas, anta alladhi syahadta Badar?" Kamu yang dulu nonton perang Badar di atas kan? Qabbas kaget, loh. Kok Rasul tahu? Dia bilang, "Iya, memangnya kenapa?" "Anta alladhi qulta fi qalbika ma ra'aitu ajaban hum farrukan nisa?" Bukankah kamu yang berbicara dalam hatimu, tidak pernah aku melihat sesuatu yang mengagumkan dan aneh kecuali saat ini perang 300 lawan 1000 dan yang 1000 lari terbirit-birit seperti wanita ketakutan? Kamu kan yang bilang gitu di hati. Kaget Qabbas. Dalam hatinya, nggak mungkin ada yang kasih tahu. Nggak mungkin ada yang lihat saya lagi perang di atas atau lagi di atas, lagi nonton di atas. Nggak mungkin orang lagi perang ada yang nonton, nggak ada. Iya, kenapa? Nggak ada. Orang lagi perang mah konsentrasi ke musuh. Tapi kenapa tahu ada saya di atas? Terus yang paling hebatnya lagi, kenapa Muhammad tahu apa yang ada dalam hati saya? Qabbas bengong. Rasulullah,
Ngaku Qabbas, iya kan? Jawaban Qabbas hanya 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Qabbas mengatakan, hanya 2 jam perjalanan itu, hanya 2 jam perang itu. Kesaksian daripada Qabbas. Subhanallah, kesaksian dari Qabbas, perang itu hanya berapa? 2 jam saja. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.